Bismillahirrahmanirrahim. Taufik Riza Basalama, kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sini karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Mungkin sudah banyak yang pergi meninggalkan kita. Dan kita berada di posisi yang tidak tahu kapan kita akan bergabung dengan mereka. Karena ada 40 hadiah tadi disebutkan. Ana mau kasih hadiah bukan buat alumni paling tua, alumni tertua. Nah, mana alumni tertua? Angkatan ya, angkatan tertua, angkatan tahun 60. Tidak ada. 65 wis mati. Ya, boleh jadi jamaah. 67 angkatan 68 tidak ada. 69 70 71 oh 71. Coba kasih hadiahnya. Lo kirim hadiahnya jamaah. Lo kirim hadiahnya sama kasih mic. Berapa orang yang 71? 1, 2. Oh tuh ada 2 orang, Oh, mana? Sisanya kemana ibu-ibu? Masya Allah, umur berapa sekarang ibu ini? Masya Allah, 71, 72 umurnya. Barakallahu fikum. Kita doakan semoga tambah panjang umurnya, tambah berkah insya Allah. Barakallahu fikum. Taib, cucunya berapa ibu ini sudah? Oh, lebih tua lagi nih ibu ini. Ada yang masuk SMA 5 cucunya? Oh, alhamdulillah, melanjutkan perjuangan ya. Tapi buat ibu satu lagi. Masya Allah, ada cucunya yang di SMA 5? Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, anaknya semua SMA 5. Oh, betul katanya Pak Dodi tadi. Masya Allah. Yang masuk SMA 5 juga? Belum, insya Allah akan lanjut ke SMA 5. Jadi yang lulus SMA 5 ini jadi apa sebenarnya, Bu? Masya Allah, barakallahu fiik, hayyakumullah. Taib, jazakumullah khair. Buat nenek-nenek yang berjuang ya. Taib, monggo silakan. Taib, alhamdulillah jamaah, ini orang langka jamaah. Karena memang yang di atas 70 itu mau punah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari 70 itu. Sedikit saja. Maka semoga tadi yang umurnya di atas 70 tahun ya menjadi orang yang terbaik. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam juga menyampaikan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
sebaik-baiknya manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan manusia terburuk adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Ahibati fillah, kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau bicara warisan, yang umur 70 tahun juga dapat warisan dari generasi yang sebelumnya. Dan tadi anak tanya, ternyata anak-anaknya ada yang di SMA 5 juga. Mungkin nanti cucunya juga akan di SMA 5. Warisan yang diwariskan oleh orang tua itu macam-macam. Ada warisan berupa harta, ada warisan berupa ilmu, ada warisan berupa usaha. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah warisan berupa kebaikan agama. Ahibati fillah, di tengah kemajuan teknologi ya, di saat manusia bebas berekspresi, perubahan sosial yang sangat cepat, kita melihat agama ini tidak lagi dipandang secara seragam. Ada sebagian orang yang memandang agama sebagai beban hidup. Maka orang tua yang memandang agama sebagai beban hidup tidak mungkin dia akan mewariskan kepada anak-anaknya. Tapi ada yang memandang agama sebagai pedoman hidup, sehingga dia akan berusaha mewariskan kebaikan agama itu kepada anak-anaknya. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia, anak tadi sempat tanya, kalau dikatakan SMA 5 ini sejak sebelum kemerdekaan, berarti pada waktu itu Belanda yang memiliki. Betul. Gedung yang dibangun oleh Belanda, yang sekolah hanya orang-orang yang diperbolehkan oleh Belanda, ya orang-orang kaya, pejabat-pejabat negara Belanda. Ketika kita melihat Indonesia merdeka, sekolah-sekolah agama itu dipandang sebelah mata. Sekolah yang bagus-bagus itu biasanya sekolah peninggalan Belanda. Makanya kalau kita lihat ada generasi sebelum kita mungkin, ya tadi generasi yang sudah umur 70, 60, 50 mungkin ya. Banyak anak-anak saat itu sekolahnya di sekolah Katolik. Karena sekolah Katolik itu dianggap sekolah paling favorit. Secara pendidikan, secara keilmuan, secara pengajaran, secara fasilitas. Sedangkan sekolah-sekolah agama pada waktu itu dianggap sekolah yang kumuh ya. Sampai mungkin tahun 90-an. Ya orang-orang sepuh inilah yang mengikuti sejarah bagaimana tahun 89-90 itu pernah terjadi revolusi. Ada sebuah buku yang judulnya Revolusi Jilbab. Kalau kita lihat Masya Allah di belakang ya, lulusan SMA 5 pada pakai jilbab. Apakah pada waktu sekolah di SMA 5 pakai jilbab ibu-ibu? Ada yang pakai jilbab kasih hadiahnya 5. Yang pada waktu sekolah SMA 5 sudah pakai jilbab. Tuh, waktu sekolah sudah pakai jilbab. Oh, lulusan yang baru jamaah. Iya, tapi nggak apa-apa, kasih hadiah sudah. Kasih hadiah. Iya, lulusan yang baru. Tapi tadi yang lulusan tahun 70-an, yang angkatan tahun 70, 75 sampai 80. Yang angkatan 80 sudah pakai jilbab, angkat tangan. Tidak ada. Type 85 sudah pakai jilbab. 85. Nggak ada. Belum ada kayaknya. 86 sudah ada. Satu orang. Tuh lihat, 86 baru satu orang.
Siapa? Istrinya antum. Loh, ya apa duduk bojone njaluk hadiah? Tapi nggak apa, dia yang menyebutkan kasih hadiahnya aja, Mak. Kasih hadiah. Jadi tahun 86, angkatan 86 itu satu orang yang pakai jilbab. 89 mulai banyak. Dan ingat ya bagaimana ketika 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Padahal presidennya muslim, Mendikbudnya muslim. Terus kenapa nih muslimah nggak boleh pakai jilbab? Apa alasannya? Bukankah di undang-undang negeri kita setiap warga negara itu punya kebebasan menjalankan ajaran agamanya gitu? Akhirnya ribut ya, rame, kemudian boleh pakai jilbab. Alhamdulillah, di sini kalau kita lihat tadi, agama mulai dipandang sebagai pedoman hidup. Walaupun tetap ada yang memandang sebagai beban dalam kehidupan ini. Di tahun 89 itu juga mulai muncul yang namanya bank syariat. Mulai umat Islam itu berpikir, kenapa kok umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini kok banknya nggak ada yang sesuai dengan syariat gitu. Semua banknya konvensional. Yang kalau bicara landasannya ya bukan agama gitu. Padahal Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Taib ahibati fillah. Siapa di sini yang bukan Islam keturunan? Kita kasih hadiah. Mu'alaf gitu loh, masuk Islam. Yang dia mah oke. Taib berikan hadiahnya. Sama berikan mic kepada beliau gitu loh. Jangan cuma kasih hadiah. Kasih mic juga. Mana mic-nya? Taib, yang bukan Islam keturunan ya ibu-ibu. Oke. Berikan kepada beliau hadiahnya. Taib. Ada ibu-ibu juga di sana, tolong hadiahnya dikirimkan. Karena anak dapat pesan suruh bagikan hadiah 40 itu jemaah. Jadi mau tidak mau kita harus membagikannya. Taib, tahun berapa Bapak masuk Islam? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan akhirnya tertarik untuk masuk Islam? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Bapak sampai mati dalam kondisi Islam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Tapi ada ibu sana, perlu juga kita tanya ibu itu. Mic-nya berikan kepada ibu itu. Itu dari Australia. Dari Australia. Jadi lulusan SMA 5 langsung berangkat ke Australia. Orang Australia. Loh. Belum hidup kayaknya mic-nya. Enggak, mic-nya belum hidup kayaknya. Kok belum ada suara? Bergaul sama orang Islam. Sudah lama, lebih dari 20 tahun. Jadi saya tahun 2019 tanggal 10 Oktober saya masih ingat, saya syahadat di Al-Akbar. Di mana syahadatnya pada waktu itu? Di Masjid Agung Al-Akbar. Oh, Masjid Agung Al-Akbar. Ya,
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya sebagai Protestan saya agak nakal karena saya sering bertanya kepada pendeta, bagaimana Tuhan bisa punya anak? Ya, jadi dia bilang harus percaya. Ya boleh percaya, tapi bagaimana Tuhan bisa punya anak? Allahu Akbar. Jadi saya beli Al-Quran dalam 3 bahasa karena saya tidak mau hafalkan aja. Saya mau tahu artinya, maksudnya. Jadi saya secara diam-diam aja tidak kasih tahu kepada teman terbaik saya, Bu Anis, selama setahun saya baca Al-Quran itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya, it sounds right. It felt, perasaan saya seperti ini benar-benar ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya syahadat seperti saya sudah katakan di Masjid Agung Al-Akbar. Saya terharu Pak, saya nangis terharu. Masya Allah. Jadi ada lebih dari 60 orang ya menyaksikan waktu itu. Ada dari Panti Al-Hasan, ada staf dari SMA 5, ada teman-teman di sini. Saya sangat, itu keputusan yang benar-benar untuk saya. Masya Allah, Barakallahu fikum. Takbir jamaah. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya sampai meninggal dunia. Ya, kita lihat ibu ini tadi. Dia masuk Islamnya karena belajar. Bukan karena keturunan. Dan kita bersyukur kepada Allah yang orang tuanya muslim. Sehingga kita lahir dari bapak ibu yang muslim, diajarin tentang Islam, diajarin ngaji, lalu disekolahkan di SMA 5 dalam kondisi muslim. Dan semoga sampai mati kita terus dalam agama ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang memandang agama sebagai beban, kadangkala dia melihat agama itu sebagai aturan lahiriah saja. Di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dia pikir agama itu ya sudah, sholat 5 waktu umpamanya. Kemudian kewajiban berpuasa, lalu aturan-aturan yang mengekang. Ada halal dan haram dalam agama kita. Ada hal-hal yang tidak boleh dilewatin oleh seorang muslim. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga bagi orang-orang kafir. Tadi sebagian orang memandang aturan-aturan ini mengekang hidup dia. Kemudian juga boleh jadi orang itu memandang agama sebagai beban karena trauma sosial. Dan keteladanan yang buruk ya. Ada sebagian orang yang kecewa dengan sikap sebagian muslim. Sehingga kita beranggapan orang Islam semua kayak gini gitu. Ketidaksesuaian ucapan dengan perbuatan itu juga membuat orang akhirnya trauma dengan agama ini. Maka jangan sampai antum menjadi penyebab, atau keluarga kita atau anak-anak kita menjadi penyebab orang lain gak mau masuk Islam. Gara-gara ngelihat masa muslim kayak gini gitu. Kalau tadi Bapak menyampaikan dia bergaul dengan muslim dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah ya. Alhamdulillah beliau bergaul dengan orang-orang yang baik insya Allah. Yang akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Karena melihat sikap seorang muslim. Di Amerika ada sebuah kejadian ya. Di mana seorang anak bersama istrinya membawa ibunya berobat. Anak bersama istrinya membawa ibunya berobat. Lama di sana ya, berbulan-bulan di ICU itu ibunya. Ada seorang perawat yang tanya kepada menantunya yang perempuan ini.
Apa hubunganmu sama dia? Kok engkau tiap hari di sini merawat, menunggui, kata dia. Kata dia, aku menantu. Heran, perawat yang non muslim ini, kok bisa, kata dia. Aku tuh punya ibu, bukan mertua, aku punya ibu. Aku hanya ingat sama ibuku itu kalau hari ibu saja. Kenapa diadakan hari ibu? Karena ada orang-orang yang tidak kenal sama ibunya. Dia sibuk dengan dunianya, sibuk mengumpulkan harta tadi, dan baru ingat sama ibu ketika hari ibu. Maka akhirnya ketika menantunya ini cerita, kita ini muslim, ada aturan dalam agama kita. Kita harus memuliakan orang tua kita. Orang tua kita adalah pintu surga kita. Dan aku sebagai seorang istri, suamiku adalah surgaku. Bagaimana aku membantu dia untuk berbakti kepada ibu. Akhirnya perawat ini belajar tentang Islam, lalu masuk Islam. Karena dia melihat kok seperti ini muslim itu. Indah Islam itu. Kejadian lain. Ada salah satu petugas laundry, pakaiannya pemain bola di Eropa sana. Yang dia heran kalau mencuci celananya fulan itu tidak pernah pesing. Tidak pernah pesing. Dia lihat celana ini selalu baunya itu nggak pernah pesing gitu. Sedangkan pemain lainnya pesing celananya. Akhirnya keinginan dia untuk ingin tahu. Kalau tadi dikatakan ibu tadi mengatakan keinginannya untuk cari tahu sehingga mengantarkan kepada hidayah. Akhirnya dia tanya, engkau kenapa sih celanamu itu tidak seperti celana pemain-pemain bola yang lainnya? Jawabannya dia satu, ana muslim, kata dia. Ana muslim. Loh, apa itu Islam? Maka diceritakan bagaimana Islam mengajarkan tentang kesucian, bukan bicara kebersihan saja, tapi bicara tentang kesucian. Akhirnya pegawai laundry itu masuk Islam. Gara-gara celana yang tidak pesing. Kejadian lain. Banyak sekali cerita-cerita itu jamaah. Bagaimana orang mendapatkan hidayah gara-gara sikap seorang muslim. Tapi tadi ada orang yang kemudian benci sama agama gara-gara sikap seorang muslim juga. Di barat sana ada seorang muslim di dalam lift. Dia lagi naik apartemen. Masuk lift dia. Tahu-tahu di tengah jalan ada seorang perempuan. Dengan pakaian yang mini, dengan riasannya. Ketika perempuan ini masuk, muslim ini masih muda dia. Dia langsung menundukkan pandangannya. Dia tundukkan pandangannya. Akhirnya perempuan ini risih. Engkau gimana sih? Kok nggak ngelihat aku gitu? Loh, dia pakai baju seperti itu tujuannya apa? Loh, ingin dilihat. Dia ingin memamerkan kecantikannya, dia ingin memamerkan tubuhnya yang bagus. Kok tahu-tahu ketemu pemuda ini malah nunduk jamaah. Kira-kira bapak-bapak kalau ketemu perempuan kayak gitu apa yang dilakukan? Ibu-ibu, apakah suaminya akan menundukkan pandangan? Subhanallah. Pemuda ini ketika ditegur sama wanita ini, kenapa kok nggak lihat aku gitu? Tidak mengatakan kau cantik ke, enggak. Jawaban dia cuma satu, I am Muslim. Aku Muslim, kata dia. Dia tahu dengan firman Allah, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki beriman itu, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Akhirnya perempuan ini juga nggak tahu Islam itu apa. Karena ada usaha dari kaum orientalis itu, bagaimana orang Islam itu keluar dari Islam, bagaimana non-muslim itu tidak masuk ke Islam. Usaha itu ada. Maka bagaimana citra Islam dianggap buruk, teroris umpamanya. Apalagi kalau yang ngisi pengajian pakai jenggot. Loh, teroris seperti itu. Betul jemaah. Ada framing ke sana. Akhirnya perempuan ini tanya tentang Islam sama pemuda ini, dikasih nomor teleponnya Islamic Center. Ini coba engkau hubungi.
Subhanallah, akhirnya dia masuk Islam. Maka ahibati fillah, orang-orang yang tadi menganggap agama ini beban, karena boleh jadi tadi kekecewaan dia dengan keteladanan yang buruk dari orang-orang yang mengaku muslim, terus pengaruh sekularisme itu juga menganggap agama ini jadi beban. Ya gimana mau diwariskan sama anaknya? Bahkan mungkin ada sebagian dokter di sini ya. Anak ketemu dengan seorang dokter spesialis yang dia ngurusin orang-orang yang kena AIDS. Salah satu yang diurusin itu adalah WTS. Apa Bapak-bapak? WTS. Apakah masih ada WTS sekarang? Nggak ada kan? Ganti apa sekarang? PSK. Dia akan diganti. Dulu kita lihat ya bagaimana ketika agama itu masih dipandang sebagai pedoman. Wanita yang menjadi pelacur itu disebut WTS. Wanita tunasusila. Sekarang hilang. Yang ada PSK. Anda nggak tahu ketika orang daftar ya untuk KTP, apakah ada di pilihan KTP itu jemaah? Pekerjaan atau profesi? Ada nggak PSK itu? Tapi itu dianggap pekerjaan. Sekarang dianggap pekerja seks komersil. Tadi bicara ketika ini dianggap sebuah pekerjaan, maka tidak akan ada celaan lagi jemaah. Dan ini salah satu faktor yang memisahkan tadi antara agama dengan dunia. Seakan-akan dunia itu, agama itu hadirnya kapan? Ya hadirnya kalau lahiran, pernikahan sama mati. Kalau mati baru hadir. Kembali kepada cerita dokter itu. Ketika dia merawat ya PSK yang terkena AIDS atau memberikan pencerahan kepada mereka supaya tidak terkena AIDS, disampaikan nggak boleh sama atasan kami menyampaikan urusan agama agar mereka bertobat. Yang ada bagaimana engkau berzina, menjalankan pekerjaanmu tapi tidak terkena AIDS. Jadi yang ada bagaimana seks aman. Bukan bagaimana orang itu dibina supaya taubat. Nggak ada. Ana sampai heran. Apakah sampai seperti itu gitu loh. Dia sebagai seorang dokter yang muslim tidak diperkenankan untuk memberikan arahan antum bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang ada bagaimana mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Na'udzubillah min dzalik. Ini tadi faktor sekularisme yang menyebabkan orang yang tidak ingin mewariskan agama itu nantinya. Kemudian ada yang memandang agama ini sebagai identitas sosial saja. Yang hadir di KTP saja. Dia kalau ditanya apa agamanya, ya muslim. Tapi dia tidak menjadikan rujukan dalam keputusan hidupnya. Nggak ada. Agama nggak pernah hadir ketika dia memutuskan sesuatu. Kemudian orang-orang yang memandang agama sebagai pedoman hiduplah yang akan mewariskan kebaikan agama ini kepada anak-anaknya. Agama sebagai arah dan makna hidup. Untuk apa kita hidup? Apakah seorang tua sudah mendudukkan anaknya mengatakan, nak, engkau dulu nggak ada, bapak ibu juga nggak ada, lalu engkau ada. Bukan bapak yang menciptakan engkau, dan engkau juga tidak menciptakan dirimu sendiri, tapi engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas, dua kakimu, dua tanganmu, dua matamu, dua telingamu, itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sebagian orang mengabdi kepada pekerjaannya lebih dahsyat dari pengabdian kepada Tuhan. Padahal apa sih yang diberikan oleh tempat kerja kita? Apa? Yang paling mahal, yang paling berharga yang diberikan oleh tempat kerja kita kepada kita itu apa, jemaah? Rumah, fasilitas, oke. Mobil. Terus mungkin dikasih tiket berlibur tiap tahun. Kasih apa lagi? Fasilitas kesehatan, bisa check up kesehatan tiap bulan. BPJS. Terus tempat kerja kita itu tidak pernah memberikan kaki kepada kita. Tidak pernah memberikan mata kepada kita. Makanya ketika seorang itu sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak produktif lagi menurut mereka, ya sudah, dipensiunkan. Tapi Allah tidak pernah mempensiunkan seorang hamba. Fasilitas itu tetap diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini orang yang menganggap agama sebagai pedoman hidup, agama sebagai sumber ketenangan. Tahun 98, ketika 97-98 jam, sebelum reformasi, ana waktu itu kuliah di Jakarta, ambil D1. Ada seorang ustadz ngomong, ketika kita dikumpulkan, nanti kata dia, insya Allah nih tahun 2000 ke atas, yang laris itu ustadz. Jamaah, yang laris ustadz. Kira-kira kenapa kok 2000 ke atas itu yang laris ustadz? Kita lihat di televisi ya, acara-acara kajian mulai rame ya, masjid-masjid mulai juga penuh, pengajian-pengajian yang mungkin dulu tidak ada di masjid, yang dahulunya masjid itu hanya untuk sholat 5 waktu, dan dulu yang sholat di masjid itu biasanya cuma imam sama muadzin. Tetangga masjid gak ke masjid. Tapi di 2000 ke atas mulai kita melihat anak-anak muda yang meramaikan masjid. Kajian-kajian, subhanallah, lebih banyak anak muda daripada orang tua. Sekarang kalau kita lihat media, pengajian-pengajian agama rame sekali. Pertanyaannya, kenapa Ustadz tadi menyampaikan di tahun 2000 kemungkinan Ustadz itu akan laris? Kasihkan mic-nya. Siapa yang mau jawab? Di sini ada anak muda yang mau jawab. Masya Allah. Sebutkan namanya dan angkatan berapa? Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kajian para masyayikh yang diundang ke Indonesia, ataupun juga dari media sosial seperti YouTube dan juga Instagram yang marak sekarang. Dan yang kedua adalah, kalau di pengalaman saya sendiri ya, kami ini lebih terbuka dengan berpikir lebih kritis. Jadi mungkin, mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya ada warisan-warisan sebelumnya seperti takhayul mungkin, atau misalnya khurafat dan semacamnya, kami mulai skeptis dengan itu. Dan di balik keskeptisan kami menemukan ilmu tauhid yang lebih sejalan dengan akal sehat. Karena itu kami kembali lagi pada tauhid, kembali lagi pada fitrah, dan dari situ pula kami mengalami banyak cabang-cabang ilmu Islam yang lainnya, seperti ilmu hadis, mengujuk pada kemurnian Islam, dan juga ilmu-ilmu fikih yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan dan apa yang Allah ajarkan dalam kitab dan hadisnya. Mungkin Masya Allah, jazakallah khair, Masya Allah, berikan hadiahnya jemaah. Baik, beliau menyebutkan 2 penyebab ya, di mana kemudahan informasi, kemudian tadi sebagai seorang pemuda yang lebih terbuka ya, kata Bung Karno apa? Berikan kepada aku
10 pemuda. Aku akan guncang dunia, kata beliau. Kalau sudah sepuh-sepuh ini nggak bisa guncang dunia jemaah. Tapi yang muda-muda seperti ini insya Allah akan mengguncang dunia. Tapi siapa yang mau nambahkan? Siapa yang? Oke, sebelah sana. Mana yang angkat tangan tadi? Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 79. Angkatan 79. Masya Allah. Saya lahir 77 Bapak. Insya Allah. Baru lahir. Siap. Oke, siap untuk belajar meskipun sudah tua. Begini Ustaz, kenapa tahun 2000 trennya bahwa Ustadz akan menjadi lebih laris? Karena satu, populasi manusia itu bertambah. Populasi manusia. Ya, otomatis tekanan hidup menjadi lebih berat. Sehingga banyak orang panik, banyak orang bingung, sehingga mereka mencari rujukan. Rujukan yang paling gampang adalah daripada membaca Al-Quran, membaca begini, dan budaya Indonesia itu orang lebih senang mendengar dan melihat. Itu alasan saya. Masya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fik ya. Taib jamaah, ini tambahan tadi. Jadi pada saat populasi manusia semakin banyak, beban hidup semakin berat, ditambah lagi fasilitas-fasilitas hiburan semakin mudah sebenarnya, tapi ternyata orang masih mengalami kebingungan. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Harta yang dikumpulkan ternyata tidak membuat dia jadi tenang hidupnya. Hiburan-hiburan yang dia dapatkan hanya sesaat dia mendapatkan kelezatan. Tapi setelah itu kebingungan datang lagi. Akhirnya orang-orang melihat kembali kepada agama adalah solusinya. Dan itu yang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menderita. Tidak aja. Maka orang-orang yang memandang agama ini sebagai beban, dia lupa bahwa agama ini datang dengan semua kebutuhan manusia. Semua kebutuhan dia. Kalau bicara kebutuhan manusia itu, manusia tercipta dari dua unsur, unsur tanah dan ruh. Unsur tanah ini mungkin dipuaskan dengan makan, dipuaskan dengan jalan-jalan, dipuaskan dengan segala fasilitas yang diberikan. Tapi bagaimana memuaskan unsur ruh yang Allah berikan kepada dia? Maka Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati billah, semua yang lahir itu sebagaimana kita waktu lahir, anak-anak kita lahir tadi yang sudah punya cucu 6, yang sudah punya 6 cucu 7, semua lahir di atas fitrah. Fitrahnya itu fitrah beragama. Fitrahnya itu fitrah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Terus kenapa kok ada yang jadi Yahudi? Kenapa ada yang jadi Nasrani? Kenapa ada yang jadi Majusi? Kenapa ada yang jadi Buddha, umpamanya Hindu? Fa'abawahu. Ternyata ada faktor eksternal yang menyebabkan bayi ini rusak. Kedua orang tuanya. Yang menyebabkan itu bayi menjadi Yahudi, yang menyebabkan itu bayi menjadi Nasrani, yang menyebabkan dia menjadi Majusi. Maka para orang tua, mungkin kita merasakan sendiri, ketika kita punya orang tua yang tidak sholat, apakah anak-anak akan sholat ya mak? Ya, kalaupun dia sholat, boleh jadi karena faktor eksternal yang lebih kuat yang mempengaruhi dia daripada orang tuanya. Orang tuanya nggak peduli sama sholat anaknya. Puasa, mungkin di tahun 70-80, ada orang-orang yang punya utang puasa tidak pernah bayar.
Ibu-ibu, ada yang masih punya utang puasa? Waktu SMA 5, waktu SMA, mereka puasa Ramadan ketika nggak datang bulan. Ketika datang bulan, nggak puasa. Pernah bayar nggak? Ada yang nggak pernah bayar, jemaah. Ya wes, Ustaz, dimaafkan sama Allah, Ustaz. Lo utang tetap utang, jemaah. Tapi sebagian tadi nggak pernah berpikir aku punya utang loh. 3 tahun SMA aku nggak pernah bayar utang puasa Ramadan. Waktu kuliah 4 tahun juga nggak pernah bayar utang puasa Ramadan. Terus jangan dipikir kemudian itu lunas, tidak. Itu akan ada dalam catatan. Ketika orang tuanya puasa, bayar utang, insya Allah anaknya diajak bayar utang. Nak, engkau 7 hari nggak puasa, nak? Iya ibu, ibu juga punya utang. Ayo kita puasa, bayar bareng-bareng. Tapi kalau tidak, maka boleh jadi sampai mati utang itu tidak terbayarkan. Maka sekarang yang sudah sadar, tolong dihitung utangnya. Jamaah rahimakumullah. Orang yang memandang agama itu sebagai sumber kedamaian, agama itu sebagai pedoman hidup, insya Allah dia akan mewariskan kepada anaknya harta dan agama. Tapi kalau memandang agama beban, dia hanya akan mewariskan harta. Jadi jangan dipikir kalau orang itu beragama, dia itu tidak akan bekerja, dia itu tidak akan jadi kaya. Utsman bin Affan sekali sodako 300 ekor onta full sama semua persiapan untuk perang. Talha bin Ubaidillah pernah sodakoh, jemaah, 400.000 dirham. Oke, Anda mau ngajak antum untuk mikir 400.000 dirham ini. 400.000 dirham ini sama dengan 40.000 dinar. Sudah? 40.000 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Hitung. Kasih hadiah yang bisa ngitung. Berapa gram emas? Berapa kilo? Ya, yang SMA 5. Yang biasa ngitung fulus sini. Berapa? Kasih mic-nya sini. Mana mic-nya? Coba kita lihat. Hitungannya benar enggak? Jangan dulu kasih hadiah. Pastikan dulu. Nah, tafadhol. Berdiri, sebutkan namanya. Jangan sampai lupa sama angkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Aziz dari angkatan 91. Angkatan 91. Iya. Angkatan 91 itu masuknya atau lulus? Keluarnya. Oke. Sebutkan. Tadi 4/4 saja. 4/4 gram. 4/4 dikalikan 40.000 dinar, kurang lebih 170 kilo. 170 kilogram. Baik. Kalau uang berapa sekarang kira-kira? Kalikan sekitar 2 jutaan. Kali 2 juta. Iya begitu. Hah? 3 juta. Hah? Masa 3 juta sekarang? Allahu Akbar. 3 juta. Anggap 2 juta lah, jangan mahal-mahal lah. 2 juta dulu lah. Oke, kalau 2 juta berapa miliar? 170.000 kali 2 juta. Kan gram per gram, harga per gram. Kilo kan jadi kilo sekarang. Iya. Berapa kilo? 170 kilo. Kilo, 170 kilo kali 2 juta. Nah, kalau 2 juta harga per gram. Hah? ya. 170.000 gram. Gram. Berarti berapa kilo? 170 kilo. Cuman kan 2 juta per gram. Per
per gram. Iya. 2 M per kilo. Iya. Iya kan? 2 M per kilo. Oke, piro jadinya? 10 miliar. 340 miliar. Kasihkan hadiahnya sudah. Nah, ya nanti kasih 10% antum. Jadi 340 miliar jamaah. Itu Talha bin Ubaidillah pernah dapat uang segitu. Habis jual asetnya. Dia bawa itu uang, kemudian dia nggak bisa tidur jamaah. Punya uang 340 miliar. Istrinya heran lihat suaminya ini begadang nggak bisa tidur. Lalu ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa engkau bang nggak bisa tidur?" "Iya, aku lagi baru dapat uang sebesar itu." "Ya kalau engkau ingin nggak kepikiran, ya engkau bagikan." Kata suaminya, "Betul kata engkau." Maka dipanggil pembantunya. Uang dulu itu uang beneran, bukan kertas ya, emas. Tadi perak, tapi karena dirham dia dari perak. Kemudian dibungkusin, antarkan ke rumahnya fulan, antarkan ke rumahnya fulan. Terus malam hari itu jamaah proses pembagian sampai sebelum subuh habis uang itu jamaah. Dia bisa tidur nyenyak jamaah. Tadi ketika orang bicara agama bukan berarti dia miskin, bukan berarti hidupnya susah, tidak jamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mau meninggal dunia, dia sakit parah. Ketika itu dia di Mekah. Nabi SAW datang membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal dia nggak mati setelah itu. Tapi karena sakitnya parah, dia berpikir dia akan mati. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ana dzumal. Aku ini kaya raya ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Aku tidak punya pewaris kecuali satu anak perempuan, nggak ada lain." Maka mulai sang bapak berpikir, "Afa atasaddaq bi thulutsai mali?" Gimana kalau aku sedekahkan 2/3-nya? Dia mau sedekahkan. "La," kata Nabi, "tidak, jangan. Dia kaya raya, anaknya 1. Mau sedekah 2/3, nggak boleh," kata Nabi SAW. "Apa atasaddaq bi syatrih?" Gimana kalau setengahnya? "La." Terus gimana kalau sepertiganya? Kata Nabi SAW, "Ats-tsuluts wats-tsuluts katsir." Sepertiga. Bolehnya cuma sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau orang tua tadi ketika dia hendak berwasiat, jangan lebih dari sepertiga. Kalau bisa dikurangin 1/4. Karena sepertiga sudah banyak. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innaka antadzara warasataka aghniya." Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, kaya, punya harta, itu lebih baik, khairun min antadzarahum alatan yatakaffafuna nas. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi miskin, nanti minta-minta sama manusia. Maka di sini tadi orang tua yang faham agama, maka dia akan mengajarkan agama kepada anaknya, dan dia akan mewariskan harta kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dia. Tapi anaknya bukan hanya diwarisin harta. Tadi di surat Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi itu ada 3 cerita Nabi Musa sama Khadir. Sebutkan 3 cerita itu. Ibu-ibu sekarang, mic-nya kasihkan ke ibu-ibu. Ana lihat mulai ngantuk ini, Mas Dodi. Kayaknya perlu digarap lagi bapak-bapak bentar lagi nih. Bentar lagi digarap. Nah, mana yang mau jawab? Ada 3 cerita Nabi Musa sama Khadir di surat Al-Kahfi. Sebutkan 3 ceritanya. Ini surat dianjurkan dibaca tiap hari Jumat. Kalau baca sama artinya.
Tuh, ada yang angkat tangan di belakang sana. Ada di belakang sudah angkat tangan, telat ibu-ibu es. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti dari angkatan 91. Insya Allah yang ada di surat Al-Kahfi diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang pertama, bahwa ketika itu Nabi Musa diajak naik perahu oleh Nabi Khidir dan tiba-tiba oleh Nabi Khidir perahunya dilubangi. Siap. Kemudian yang kedua, ketika tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ya, kemudian yang ketiga, ketika Nabi Khidir tiba-tiba merobohkan suatu rumah. Rumah, Ustaz. Membangun. Ya, membangun suatu rumah. Membangun sebuah rumah. Masya Allah, berikan hadiahnya. Masya Allah, barakallah fik, jazakillah khairan. Ya, bicara tadi yang ketiga, yang membangun rumah. Kenapa kok Allah kirimkan Nabi Musa dan Khadir sampai bangun rumah? Setelah selesai cerita, Khadir berkata, wa ammal jidar, adapun bangunan yang kita renovasi itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ternyata pemilik dari rumah itu adalah 2 anak yatim yang ada di kota. Rumah itu di desa. Jadi 2 anak yatim ini ya tumbuh besar di kota. Terus apa urusannya? Kenapa bangunannya kok direnovasi? Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan rumah itu ada harta tersimpan milik mereka berdua. Jadi dulu kalau nyimpan harta itu di mana? Digali, jemaah. Di tanah. Karena uangnya dari emas dan perak, nggak akan berubah itu emas dan perak ketika berada di tanah. Karena memang asalnya emas dan perak dari mana? Dari tanah itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Wa kana abuhuma sholiha. Bapak 2 anak yatim ini orang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka Allah menginginkan bagaimana 2 anak ini tumbuh besar sampai dewasa lalu mengeluarkan harta warisan itu. Kita lihat nih, orang soleh bukan hanya mewariskan agama, tapi dia tetap mewariskan harta buat anak keturunannya. Tapi sebagian kita hanya mewariskan harta, lupa mewariskan nilai-nilai agama. Sebelum kita lanjutkan, ana serahkan ke Coach Dodi untuk membangunkan yang tidur ini, Coach. Baik, Ustaz. Ya. Baik, saya bertugas untuk membangunkan ya. Baik, ikhlas mana? Uyur, rukun, salawasi. Baik, ya. Sini pemanasan ya, ini supaya kita tidak ngantuk, jadi tidak gerak ya. Jadi ada apa-apa dari saya, tak dari bisa ikuti ya. Singkat saja, kalau saya teriakan stand up please ya, maka dari posisi duduk silakan berdiri sambil ucapkan yes sir ya. Paham ya? Stand up please, langsung berdiri sambil teriakan yes sir ya. Baik caknya maupun minnya ya. Baik, kita coba stand up please. Yes sir. Salah sendiri saja. Yes sir kayak tentara itu langsung berdiri seperti itu ya. Coba tetap berdiri. Kalau ada apa-apa dari saya sit down please, maka silakan duduk sambil ucapkan thank you sir ya. Baik ya. Nah, biar kelihatan. Biar kelihatan dengan yang tidak. Semoga ketularan jadi ustaz ya. Kalau ada apa-apa sit down please, silakan duduk sambil ucapkan thank you sir ya. Sit down please. Thank you sir. Stand up please. Yes sir. Sit down please. Thank you sir. Sit down please. Yes sir.
Kiri. Duduk depan kesor. Ini belum nyambung ini. Belum nyambung. Iya, belum nyambung berarti. Ayo Bapak dan saya, siap ya semuanya? Stand habis. Stand habis. Jangan menunduk-nunduk ya. Sit down please. Sit down please. Sit down please. Stand up please. Stand up please. Sit down please. Ika semangat. Alhamdulillah. Izin ada pengumuman sedikit bisa. Oke, siap. Bismillah. Dari panitia untuk bentuk peduli kepada mungkin yang mengalami musibah bencana di Aceh dan di Sumatera ya. Maka Ikatan Alumni SMA 5 Surabaya menghimpun dana donasi. Jadi Cak Daning mohon izin sambil nanti kajian oleh Ustadz dari panitia akan mengedarkan kotak infak untuk kita kumpulkan dan 100% kita akan salurkan untuk donasi bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera. Begitu Ustaz. Ya, Kenapa harus ngomong 100%? Biasanya ada potongan. Kok ana jadi ragu gitu jemaah? 100% insya Allah Ustaz ya. Enggak, biasanya ada potongan gitu. Untuk yang sekarang nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Oke, mohon izin Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, insya Allah seger kabeh jamaah ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apa sih warisan agama yang perlu diberikan kepada anak kita sekarang? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Luqman Al-Hakim yang kita sering dengar namanya, bahkan ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Allah menceritakan bagaimana Luqman memberikan warisan kepada anaknya. Jadi ingat, kewajiban mendidik anak itu bukan kewajiban sekolahan, tapi kewajiban orang tua. Maka jangan sampai ya orang tua berpikir dengan dia memasukkan anaknya ke sekolahan tugas dia selesai. Ada yang masih berpikiran anak itu seperti kertas putih. Enggak, anak itu tidak seperti kertas putih. Memang benar anak itu dilahirkan nggak tahu apa-apa, tapi dia sudah punya kesiapan. Dia lahir membawa segala fasilitas yang Allah berikan kepada dia. Salah satu yang paling penting adalah fitrah tadi. Dia membawa fitrah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Luqman Al-Hakim di ayat 13 dari surat Luqman, dia mengatakan kepada anak, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya memberikan pendidikan. Tugas terbesar seorang tua itu menyelamatkan keluarga, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan kita tahu satu-satunya orang yang tidak akan pernah keluar dari api neraka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang kafir. Maka Luqman tahu dengan kewajiban itu. Maka dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik, masih meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan coba kita perhatikan, di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin Quraisy itu percaya nggak sama Allah? Apa buktinya mereka percaya sama Allah? Mereka haji. Loh, orang musyrikin itu haji jemaah. Mereka umroh. Jangan dipikir mereka tidak mengagungkan Baitullah, mereka mengagungkan Baitullah. Mereka wukuf di Arafah.
mereka mabit di Muzdalifah, mereka mabit di Mina, mereka melempar jamarat di sana mereka. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mendakwain mereka dengan mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan selamat. Tapi apa jawaban orang-orang musyrikin ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah? Mereka nggak mau, karena mereka benar-benar faham dengan konsekuensi ucapan itu. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini alaihi salatu wassalam hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh menakjubkan. Orang-orang Mekah itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Allah, gitu loh. Karena nggak mungkin patung-patung itu menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka di sini wasiat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nabi Ibrahim itu hidupnya di dua fase. Fase sebelum beliau menjadi nabi tentunya, bagaimana beliau melihat orang-orang di Babilonia sana memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, patung-patung yang disembah sama mereka. Ketika Nabi Ibrahim, fase kemudian menjadi nabi. Ketika Nabi Ibrahim punya anak, yang paling beliau khawatirkan adalah kesyirikan. Maka beliau berdoa memohon kepada Allah agar anak keturunannya tidak ada yang syirik. Siapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang rutin membaca doanya Nabi Ibrahim? Tuh, ada yang angkat tangan, kasih mic-nya. Ya, paling belakang sana, yang paling belakang. Umur 66 tahun. Angkatan 79. Yes. Insyaallah. Sama kayak Bapak tadi. Ada yang 79. Ya, nah, silahkan Ibu. Ya. Allahumma ini kok saya lupa ya. Iya, tenang dulu. Kasih air dulu Ibu. Rabbi habli minas solihin. Itu doa anak bagus, itu doa. Itu doa sebelum punya anak. Rabbi hablina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, tapi itu bukan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin itu doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Tapi kasih aja Ibu itu. Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khair Ibu. Rabbi zidni ilman. Minta ilmu itu. Ada doa minta dijauhkan dari kesyirikan. Bukan. Iya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Tadi kita lihat ya, ibu itu sebelum punya anak sudah doa supaya minta anak-anak soleh. Supaya minta anak-anak soleh, dikasih anak-anak yang bisa menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa tadi. Tapi apa doa supaya dijauhkan dari kesyirikan? Ada yang angkat tangan lagi. Oke, paling dekat situ. Itu mic-nya Ibu. Berdiri mungkin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Awwajnubni wa baniya anak budal asnam. Masya Allah. Angkatan berapa Ibu? Saya kebetulan orang tua dari anak alumni SMA 5. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ibu. Barakallahu fikum ya. Tuh, doanya jamaah.
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja takut dengan kesyirikan, apalagi kita jemaah. Tapi ternyata sebagian kita nggak pernah doa itu buat anaknya, nggak pernah minta sama Allah supaya anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Doanya orang tua biasanya apa? Nah, mudah-mudahan keterima SMA 5, terus lulus, lanjut sekolah, insya Allah dapat rezeki yang lancar, cetek jodoh nih, apa lagi? Doa-doa seperti itu. Ini Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Dan generasi sekarang jamaah itu rentan sekali dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tadi yang Anda bicarakan, bicara agama. Ada orang-orang yang sekarang agnostik. Dia masih Islam, tapi dia udah sama agama kayak nggak percaya tuh tidak percaya jamaah. Maka tolong orang tua, engkau didik anakmu untuk mentauhidkan Allah dan berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian ajarkan kepada anak kita sholat. Sholat ini seperti juga sama bagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya setelah bicara tentang kesyirikan, kemudian tentang berbakti kepada orang tuanya. Nasihat selanjutnya, ya bunayya aqimis sholat. Wahai ananda, dirikan sholat. Sebagian kita anaknya sholat bukan karena disuruh sama orang tuanya. Kira-kira kalau anak itu sholat tanpa disuruh orang tuanya, bapak ibunya dapat pahala enggak jemaah? Dari mana dapat? Dari mana dapat dia tidak pernah mendidik anaknya sholat? Bapak ibunya nggak sholat, bahkan dia bangga, alhamdulillah anak saya sholat, Ustaz, walaupun saya tidak sholat, Ustaz. Ada yang seperti itu. Ada anaknya yang pakai jilbab bukan karena disuruh sama orang tuanya. Alhamdulillah, itu kesadaran sendiri, Ustaz. Loh, engkau orang tua punya kewajiban mendidik anakmu, mewariskan apa? Nilai-nilai agama diwariskan kepada anaknya. Maka ini perintah. Bagaimana seorang ayah duduk sama anaknya, ya bunayya aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, kemudian wa'mur bil ma'ruf. Jadi bagaimana orang tua mendidik agama kepada anaknya tadi? Tauhid, rukun Islam yang kedua sholat. Kemudian ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dunia ini tidak akan kondusif kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kehancuran, kebinasaan, azab Allah itu turun karena ada pembiaran. Jadi orang baik itu mudah. Insya Allah ya, kalau kita lihat ya, yang pernah ya tadi anak-anak di SMA, kalau ngelihat ada satu anak yang rajin ke masjid, ada satu anak yang rajin ngaji, apa kata teman-temannya? Masya Allah, ini orang soleh, orang baik ini. Tapi kalau orang baik ini kemudian naik tingkatannya, mulai memperbaiki orang, mulai ngasih tahu temannya, ayo sembahyang, ayo sholat, ayo ngaji. Apakah teman-temannya akan menyukainya? Tidak. Akan dianggap ngerecokin, ngurusin urusannya orang, sok ustadz, sok kiai. Padahal memang kita mendidik anak kita tadi, nah engkau jadi orang baik, lalu naik levelnya, memperbaiki orang. Dan bukan hanya ustadz ya, jangan pernah berpikir yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ustadz. Tidak. Ini Luqman ngajari anaknya yang masih kecil agar dia hidup bermanfaat dan produktif. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Ketika ngelihat kawannya melakukan kemaksiatan, dia tegur.
Dan orang seperti ini tadi kudu sabar. Maka nasihat Luqman setelah itu, wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Nah, bersabarlah dengan apa saja yang menimpamu. Karena orang kalau sudah naik levelnya, dia akan dimaki, dia akan dibully. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mau dibunuh jamaah. Padahal 40 tahun beliau hidup di kota Mekah itu disanjung-sanjung. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Seluruh penduduk Mekah itu bersepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, orang yang baik, orang yang amanah. Tapi tatkala beliau dapat wahyu dan beliau mulai menyampaikan, apa kata orang-orang? Dukun, penyihir, orang gila, pendusta. Kemana pujian dan sanjungan itu? Hilang jamaah. Karena kata Imam Syafi'i, tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu akan menimbulkan kebencian. Betul, beliau dibenci karena dianggap merusak warisan nenek moyang. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, inna wajadna aba'ana, mulai dulu nenek moyang kami, embah-embah kami kayak gini. Ada apa engkau sekarang mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh? Maka mulai dibenci. Wasiat Luqman kepada anaknya, sabar ketika engkau mulai disakiti, karena itu sebuah konsekuensi untuk menjadi lil muttaqina imama, menjadi imam buat orang-orang yang bertakwa jamaah. Kemudian mulai diajarin adab. Anak itu diajarin adab, diajarin tentang akidah, tentang ibadah. Orang tua harus mengajarkan adab sama anak-anaknya. Adab menghormati gurunya. Terus terang guru-guru sekarang tidak seperti guru-guru zaman dulu jam. Ana masih ingat ketika SD, biasanya ibu guru itu suka jewit ya. Di sini kalau dijewit sama bu guru itu sampai biru jam. Kalau yang guru laki, ada guru agama itu, subhanallah ya, yang dia lakukan tidak jiwit, tapi godek ini jamaah, diangkat sampai jinjit-jinjit, dan kita tidak pernah laporan sama orang tua kita. Kalau laporan sama orang tua, ditambahi, maka kita sembunyikan. Sekarang tidak. Bagaimana anak-anak tumbuh besar tidak menghargai guru lagi? Dulu kita kenal guru itu pahlawan tanpa jasa. Sekarang wallahu a'lam ya, mungkin ana salah. Ada satu kawan cerita, jadi pendidikan guru itu Zat, kalau sudah nggak diterima di fakultas macam-macam, akhirnya baru jadi guru. Jadi pilihan terakhir, padahal itulah yang menjadikan kita seperti ini jam. Guru-guru itulah sebenarnya. Guru-guru di SMP, di SD, di SMA, itulah yang menjadikan kita akhirnya jadi orang gitu loh. Kalau enggak kita jadi macan jamaah. Maka kenapa sekarang mulai muncul guru-guru yang tidak dihormati? Maka kita lihat Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, engkau jangan jadi orang yang angkuh, yang sombong, yang jalan menunjukkan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang suka berbangga lagi sombong. Waqsid fi masyika, kalau jalan yang tawadhu. Waghdud min sautika, kalau ngomong yang penuh dengan penghormatan. Jangan teriak-teriak kalau ngomong. Inna ankaral aswati law sautul hamir, sesungguhnya ya suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Maka ahibati fillah, tolong para orang tua, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Harta akan ditinggal, rumah akan ditinggal, dan tidak ada warisan yang lebih indah daripada mewariskan anak adab yang mulia dan nilai-nilai agama. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan. Baik,
Terima kasih Ustaz ya, untuk materian kajian yang diberikan. Cak Daning, selanjutnya ada kesempatan untuk kita tanya jawab ya. Cuman karena yang hadir ada 535, saya coba untuk mengatur tanya jawabnya ya. Yang pertama kami sampaikan selamat datang dari Wakil Kepala Sekolah Wakahumas SMA Negeri 5 Surabaya, Ibu Nyami. Nah, ini beliau berdiri. Nah, Ibu beliau adalah Wakil Kepala SMA Negeri 5 Surabaya bidang humas ya. Ibu barangkali berkenan memberikan mungkin kesan terhadap pelaksanaan kegiatan alumni ini, dan barangkali ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz juga kami persilakan ya. Jadi sekali lagi mungkin ada kesan dari pihak sekolah terhadap kegiatan alumni ini, dan yang kedua mungkin ada pertanyaan kepada Ustadz juga kami persilakan. Kepada Bu Nyami kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas selalunya, sudah panjang lebar yang bersilang rohani yang membuat sejuk kami semua yang ada di sini. Cuma tadi kok sudah selesai, tidak ada jawab seperti itu. Kami ada semua mohon maaf di sini karena Bapak Sukir di kantor tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa diwakilkan. Jadi kami yang mewakili untuk menghadiri acara semacam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis selaku Ketua Nikas Manca yang sudah membuat acara bersama dengan alumni Nikas Manca yang sangat mewah ini. Sampai jam 11. Saya ada sedikit pertanyaan Ustaz. Karena kami dari peneliti tadi dari awal saat menyampaikan ada tentang jiwa seperti pendidikan yang dulu dari Bapak saya mengalami sendiri. Saya lulus SMA 86, begitu kuliah itu saya memakai jilbab, dan jilbabnya itu kebetulan hitam gitu. Di kelas itu dosen perempuan memanggil saya juga sebentar, ayo Ninja silakan ke depan. Sangat sakit hati saya bisa. Untuk melihat pendidikan yang sekarang, saya melihat dari Departemen Pendidikan dengan tepat ada kesenjangan besar. Ini khususnya untuk saya kira kalau mau di daerah Surabaya di sini, kalau ini TS dan Alia sangat terbatas dari bentuk fisiknya atau jumlahnya gitu. Kalau saya lihat SD, SMP, SMA banyak di sini. Kalau di Surabaya itu SMA hanya satu mungkin kalau saat ini sebagai tokoh agama bisa menyampaikan, nggak tahu aduh ini harus kemana, jadi sejarah yang lumayan tinggi gitu. Kalau sekolahnya kenapa Anda cuma satu? Kalau MTS cuma sedikit, SMP-nya banyak seperti itu. Mungkin Anda bisa menyampaikan yang berwenang seperti Alisa, dia tidak ada kesenjangan. Karena tadi sudah diminta bahwa jilbab sudah bebas, sudah memakai kita di mana saja itu tidak boleh. Sekarang sudah diperbolehkan. Mungkin melambat ke untuk jumlahnya. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu, Masya Allah. Terima kasih atas tahunya, terima kasih juga atas tausiahnya yang membuat kami hati terbuka, membuat sejuk membagi Indonesia yang ada di sini. Terima kasih. Barakallahu fiik, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ya, ini sebuah fenomena yang memang mungkin perlu ada solusinya. Tapi subhanallah ya, kalau Anda melihat memang jumlah MTS sama SMP negeri itu mungkin nggak seimbang. Begitu pula dengan SMA-nya, begitu pula dengan SD-nya. Tapi yang Anda lihat, Anda pernah di Jember itu,
parkir di depan SMP negeri pas waktu pulang sekolah. Ana berpikir SMP itu MTS ya, karena hampir semuanya pakai jilbab. Lihat anak lo, setelah Ana lihat lo SMP negeri ternyata. Dan ini menunjukkan alhamdulillah pendidikan orang tua tadi, sepertinya pendidikan agamanya sudah mulai digalakkan. Tapi kalau memang harus ya, tadi dikatakan menyeimbangkan antara SMP negeri dengan MTS, SMA negeri dengan MAN umpamanya, karena hampir di mana-mana memang MAN-nya itu satu kota cuma satu atau dua. Di Jember itu ada dua, MAN 1 sama MAN 2. MTS mungkin cuma satu. Kenapa? Wallahu a'lam ya. Atau mungkin karena banyaknya sekolah-sekolah agama yang swasta, jadi pemerintah kemudian tidak lagi perlu membangun MTS dan SMA atau MAN tadi. Tapi insya Allah Ibu, ketika Ana punya kesempatan untuk menyampaikan, mungkin ini menjadi PR kita bersama ya, yang punya kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka yang memiliki kebijakan untuk memikirkan kenapa kok memang SMA, SMP, SD negeri itu banyak sekali, sedangkan yang untuk agama itu sedikit, tidak seimbang. Padahal kita tahu bahwasanya negara kita itu menjadikan iman dan takwa sebagai landasan sebenarnya. Pendidikan karakter itu menjadi pendidikan yang sangat ditekankan oleh pemerintah kita. Ya wallahu a'lam ya. Ana juga harus merenungkan hal itu. Jazakumullah khair buat ibu yang bertanya. Kasih hadiah tadi sudah. Ayo kasih hadiah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Bang Rod. Baik, Cak Dani, untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk bertanya. Kita akan atur ya. Jadi ini ada 4 blok ya, yang bapak-bapak ada 2, ibu-ibunya juga ada 2 ya. Jadi ini blok A, B, C, D ya. Supaya adil saya beri kesempatan yang bapak-bapak dulu blok A ya. Satu penanya. Baik, ini ada satu penanya, sudah angkat tangan. Cak duduk. Mic-nya bisa sebelum Mbak Dodi, sebelum dilanjutkan, kenapa emak-emaknya lebih banyak? ini fenomena. Apa memang waktu SMA seperti itu gitu? Iya, ini fenomenanya setiap kita kajian rutin, yang ibu-ibu lebih banyak Ustaz. Dan kami yang bapak-bapak itu kan di tempat kajian itu di tengah ada hijab. Semula hijab itu di tengah, karena ada penambahan ibu-ibu, hijab ini akhirnya kegeser. Kemudian lanjut bulan depannya kegeser lagi. Jadi ibu-ibu semakin ekspansi, hijab semakin mepet-mepet. Penyebabnya apa? Nah ini yang saya nggak tahu ini Ustadz ini ya. Saya lama-lama. Atau bapak-bapaknya sudah pada mati, ibu-ibunya masih hidup. Karena Anda lihat umurnya ibu-ibu lebih panjang dari bapak-bapak memang. Iya itu kayaknya Ustadz ya. Boleh jadi seperti itu ya. Nanti coba diadakan penelitiannya aja. Oke, baik Ustaz. Ya. Oke, untuk satu penanya dari Bapak dulu ya. Satu, singkat saja Pak ya. Sebut nama, kemudian pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suaranya kok pecah ke sini ya? Mungkin bisa dijauhkan dikit mic-nya. Mic-nya lebih dekat, Pak. Lebih dekat. Silakan. Ketika bergaul suami istri. Oke, siap. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Menang gitu, Allah what? Siap, siap.
Alhamdulillah. Cus gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Siap Bapak, Masya Allah. Jazakallah khair. Oh tadi belum menyebutkan beliau angkatan berapa? 80. Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, iya itu. Kasihkan hadiahnya kepada beliau. Ya, Anda langsung jawab ya. Ya, Ustaz. Iya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak itu, apakah pendidikan itu tidak dimulai pada saat berhubungan suami istri ya? Sebenarnya dimulai dari ketika memilih istri. Kalau bicara mulainya kapan? Sejak memilih istri. Makanya pernah ada seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, dia mengatakan kepada anak-anaknya, dia berkata, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Aku nih, kata bapaknya, aku sudah mendidik kalian, aku sudah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, pada saat kalian sudah besar, dan pada saat kalian belum lahir. Anaknya heran, ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kami pada saat kami kecil, tentu kami merasakan. Pada saat kami sudah besar, kita melihat dan menyaksikan. Tapi bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum ada? Gimana engkau berbuat baik kepada kami? Sang ayah mengatakan, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku memilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela gara-gara ibu itu. Jadi dimulai sejak sebelum menikah, memilih istri yang sudah soleha. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan benar, setelah itu prosesnya ketika berhubungan ada doanya. Nabi mengajarkan doa, bahkan beliau menyebutkan apabila seorang mendatangi istrinya mengatakan doa, apa doanya? Allahumma bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan nama Allah ya, hindarkan dari kami syaitan dan hindarkan dari syaitan rizki yang kau berikan kepada kami. Maka kalau dia baca itu, insya Allah anaknya tidak akan diganggu sama syaitan selamanya. Tapi kalau tadi yang dikatakan kalau pas kelimak baca Allahu Akbar, anak baru dengar ini Pak. Baru dengar ya. Nanti mungkin anak kaji lagi ya. Wah dia Allahu Akbar, lalu istrinya bingung, loh apa Allahu Akbar mas? Tapi nanti anak-anak mau belajar lagi tentang ucapan itu. Tapi yang jelas doa itu memang seharusnya dibaca. Dan seorang istri kalau suaminya ngerayangi, tahu-tahu ngerayangi, deket-deket kasih tahu, mas baca doa. Iya, karena kadang-kala dia hanya mengikuti syahwatnya. Tapi ketika dia baca doa dan dia berharap pahala, berhubungan suami istri bernilai sodakoh. Jadi boleh bapak-bapak itu ngomong sama istrinya, kita nggak punya uang, kita nggak bisa bantu saudara-saudara kita di Aceh, kita sodakoh di rumah saja. Itu termasuk sodakoh jamaah. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya, pertanyaannya sudah terjawab. Lanjut kami beri doa ya. Nah ini Bu yang depan, yang ke kanan. Bisa perkenalkan diri, nama dan angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bukan alumni SMA, tapi anak saya alumni sini tahun 2010. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ini tadi Masya Allah menjalankan begitu mencerahkan berkali. Ini tadi saya mengatakan bahwa anak itu tergantung orang lain mau jadi majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Ini saya teringat misalnya Nabi Musa di surat Hud ayat 14 sampai 15. Bagaimana seorang Nabi yang mereka berbicara Nabi, putranya durhaka sama orang-orangnya sampai disuruh naik kapal sama beliau, aneh tidak mau. Sampai Nabi itu berdoa sama Allah, ditolak sama Allah. Ini saya tanyakan Ustaz, apakah ini mengandalkan bahwa iman seseorang itu tidak dapat diwariskan dari seorang Nabi yang menurut seorang Nabi, tapi putranya tidak bisa berdiri? Apakah ada kegagalan
Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallah fiik ya. Ya jamaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya dalam bicara mewariskan agama kepada anak-anak ya. Kalau bicara kenapa itu terjadi, tadi disebutkan bahwasanya kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani ya, atau Majusi. Nabi Nuh punya masalah sama siapa? Sama istrinya. Sama istrinya. Dan kita tahu seorang istri itu punya peran lebih besar dalam pendidikan anak daripada bapaknya sebenarnya. Makanya tadi anak katakan jangan salah pilih istri. Namun Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu memang menikah dengan orang kafir mungkin masih diperbolehkan pada waktu itu, dan ternyata anak itu memiliki pengaruh ibunya begitu besar ya, sehingga anak itu tetap tidak mau beriman. Walaupun jamaah kita harus tahu hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas orang tua hanya menyampaikan, tugas orang tua hanya mendidik. Nabi Nuh itu terus terang beliau sedih sekali ketika anaknya itu dipanggil dalam kondisi banjir itu sudah mulai naik. Anaknya sedang menuju ke gunung, perahu itu sudah berlabuh. Nabi Nuh memanggil, ya bunayyar kam ma'ana, nak, anakku, ayo naik bersama kami, jangan kau bergabung sama orang-orang kafir. Bayangkan apa jawaban anaknya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Nggak ada yang bisa selamat hari itu. Datang ombak, tenggelam, sedih Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap berdoa minta supaya anaknya diselamatkan gitu. Tapi sudah, akhirnya beliau ditegur, nggak bisa. Dan tadi udah disampaikan bahwasanya orang musyrik, orang kafir udah nggak bisa, nggak ada kesempatan untuk masuk surga walaupun dia baik, karena syarat pertamanya adalah iman. Itu terjadi sama Nabi Nuh. Tapi ada kejadian lain, Nabi Lut istrinya nggak benar, tapi subhanallah anak-anaknya benar, anak-anaknya benar. Tapi ternyata anak-anaknya itu anak perempuan, Ibu. Jadi kalau kita lihat memang anak perempuan itu lebih dekat sama bapak seharusnya. Maka putri-putrinya Nabi Lut itu semuanya beriman. Sedangkan Nabi Nuh itu putranya. Yang kadangkala ya wallahu alam ya ada hikmah yang jelas di sana. Tapi yang jelas tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya dengan baik. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim dari bapaknya yang merupakan bukan orang musyrik ya, tapi bapaknya Nabi Ibrahim itu yang mengajak kepada kesyirikan, yang membuat berhala-berhala tadi. Jadi kalau bicara kegagalan ya tidak bisa disebut gagal apabila orang itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan dihisap sama Allah. Kenapa anakmu tidak beriman? Apabila sudah menjalankan tugasnya. Tapi kalau anaknya jadi baik, padahal orang tuanya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tetap orang tuanya salah. Karena tadi ada anak-anak yang Masya Allah soleh soleha, padahal bapak ibunya nggak sholat, maka sang bapak tetap akan dihisap karena tidak menjalankan tugasnya mendidik anaknya dengan baik. Jadi yang terpenting itu sebenarnya proses. Allah melihat kepada proses bagaimana kita menjalankan tugas ini. Hasil milik Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendakwain pamannya Abu Talib 10 tahun, nggak bisa. Ya akhirnya pamannya mati dalam kesyirikan. Tapi Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka berdoalah, minta selalu kepada Allah
agar diberikan hidayah kepada anak-anak kita jemaah. Barakallahu fikum. Bahwa semuanya dilihat dari proses, Allah melihat proses, tidak kepada hasil gitu ya. Tetapi kalau hasilnya bisa tercapai, alhamdulillah ya. Baik, untuk sesi penanya yang ketiga dari blok C ya. Oke, yang paling belakang ya, paling belakang. Sebelum mengajukan ya, silakan mic-nya diberikan ke penanya. Mic-nya sudah dipegang. Monggo silahkan yang pegang mic. Silakan bisa berdiri yang memegang mic ya. Baik, sebelum menyampaikan pertanyaan, sedikit sponsor Ustaz. Oh, sponsor. Jadi alhamdulillah kegiatan kita diselenggarakan oleh Majelis Taklim IKA Semanca Surabaya dan juga Dewan Pengurus Pusat IKA Semanca Pusat ya. Didukung oleh SRB Ustadz Syafiq Riza Basalama, Parahita, ini lab kesehatan, kemudian PT Surya Baja Baru, kemudian Ahsan Perdana Travel Umroh dan Haji, kemudian Bina Karya, ini produksi Kuba Masjid, kemudian Dava, peternakan dan penggemukan domba unggulan, kemudian ITSC, ini konsultan kontraktor ya, konsultan sipil, dan semuanya adalah dari alumni SMA 5 Surabaya. Juga terima kasih kepada para donatur ya, Masya Allah banyak yang terlibat mensukseskan kegiatan ini ya. Baik, kita langsung ke penanya yang ketiga. Ibu dipersilakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, silakan Ibu. Kami semua itu dihimpun, tetapi kan bermacam-macam suku agama. Iya. Ada Cina dan sebagainya. Nah, termasuk dalam ini, Iya, ada suaranya Ibu, ada suaranya. Oh, kok hidup dan mati? Loh, suaranya itu diganti mic-nya. Langsung ke pertanyaan Ibu, langsung ke pertanyaan. pertanyaannya itu sering menjadi konflik antara budaya itu dengan Islam. Misalnya, ya, kalau foto tertentu untuk grup mereka itu harus foto misalnya, foto itu harus bagaimana dan sebagainya. Itu bagaimana menyikapi itu? Masyarakat ini juga menghormati kelompok keturunan ini. Terima kasih. Barakallahu fikum ya. Iya, ana dengarnya kurang pas ya Maya. Tadi putus-putus. Jadi bagaimana ketika terjadi konflik antara budaya dengan syariat gitu ya. Seperti itu kira-kira Ibu ya pertanyaannya. Ya, ahibati fillah. Islam itu tidak bertentangan dengan budaya. Tradisi dan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan Islam maka diakomodir. Kalau dikatakan tadi kemudian dalam pernikahan ya, kemudian perempuannya harus kelihatan telinganya atau pakaiannya harus terbuka ya. Karena kita tahu dulu setelah kita merdeka, kita bicara jilbab tadi ya, setelah kita merdeka itu istri-istri ustadz pun, istri-istri kiai itu masih belum pakai jilbab. Kalaupun pakai itu hanya kerudung yang ditaruh di atas dan bajunya itu yang transparan itu jemaah apa namanya? Kebaya umpamanya, kebaya seperti itu. Dan subhanallah itu berlangsung lama.
Ketika itu berlangsung lama, akhirnya mendarah daging menjadi budaya. Lalu ketika kita belajar, kita tahu, oh ternyata nggak boleh gitu loh. Muncul istilah namanya kearifan lokal. Iya, di dalam agama Islam yang namanya kearifan lokal itu ada standarnya. Standarnya apa ya? Al-Quran dan Sunnah. Apabila bertentangan dengan kearifan lokal, karena ada di beberapa tempat seperti contohnya mereka tidak berpakaian. Beberapa orang yang dahulu hidupnya di tengah hutan umpamanya, mereka hanya pakai penutup kemaluannya saja. Apakah kemudian yang seperti ini akan dilestarikan? Ya enggak. Kita bagaimana berusaha membuat mereka pakai baju, bagaimana mereka menutup auratnya. Jadi intinya memang kadangkala kita kalau sudah berurusan dengan tradisi dan budaya, ada yang agama dikalahkan, ada yang budayanya dikalahkan. Yang seharusnya kita lakukan bagaimana agama menjadi yang paling utama. Ingat, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana seharusnya firman Tuhanlah, aturan Tuhanlah yang seharusnya dijalankan untuk mengalahkan semua aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau bicara budaya dan tradisi, di setiap tempat budaya dan tradisi berbeda-beda. Selama budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan wahyu, ya monggo. Tapi kalau sudah bertentangan dengan wahyu yang Allah turunkan, maka seharusnya wahyu yang kita ikuti. Allah berfirman ya, ketika menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi ini, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjawab ya, soalnya tadi suaranya putus-putus jemaah ya. Iya, bisa. Ya. Lanjut kesempatan bertanya. Itu langsung Di pojok itu ya. Mic-nya dibantu. Penanya dari blok D. Ya, sebutkan nama, kemudian angkatan. Persiapan blok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya BK dari angkatan 2000. Saya mau ini bertanya untuk kawin, karena alhamdulillah saya masuk dari awal itu kita memang menekankan pada kawin untuk anak-anak. Hanya kalau misalnya yang menjadi perhatian dari kami adalah tentang syirik semu. Gimana? Syirik semu. Syirik semu. Iya, memang kalau dalam zaman sekarang syirik yang kayak umbah berhala dan sebagainya ini nggak ada. Tapi yang lebih kami khawatirkan adalah syirik semu ini. Jadi sebenarnya dia tidak menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah itu bagaimana kita untuk mengenali, terus misalnya melakukan pengatasinya supaya anak-anak kita itu bisa mengenali itu ini sudah mendekati syirik semua, jadi sudah mulai ditinggalkan atau mencari yang lain. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama, Anda ingin menanggapi bahwasanya sekarang sudah nggak ada lagi menyembah berhala. Sebenarnya masih ada ya, orang-orang yang menyembah berhala itu masih banyak ya. Kemarin Anda dari Bali ya, Anda melihat ya, di beberapa daerah juga Anda sempat ke Sumbawa, Anda melihat ya bagaimana orang-orang masih melakukan ritual kesyirikan di sana, menyembah berhala. Ada yang menyembah mungkin bukan patung, tapi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah alam ya. Bicara syirik semu, ya mungkin di dunia nyata itu lebih sedikit daripada di dunia maya. Di dunia maya itu masih banyak ya. Kalau kita bicara game-game yang anak-anak itu bermain, kadang-kadang masih ada berhala-berhala di sana. Bahkan tidak ada cerita tentang Tuhan dalam cerita itu mereka. Seakan-akan dunia ini tidak ada yang menciptakan. Bagaimana tugas orang tua menanamkan tauhid kepada anaknya sejak dini agar mereka bisa mengcounter sendiri nanti hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Yang perlu diajarkan adalah memaknai la ilaha illallah. Memaknai la ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak disembah
tidak ada yang berhak dimintai, tidak ada yang berhak kita bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menanamkan kepada diri anak bahwasanya bencana alam umpama yang terjadi itu sebenarnya bencana yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan bencana alam ya alam yang berbuat. Karena ada yang menanamkan kepada diri anak itu hanya bencana alam, penyebabnya ini dan itu. Tatkala bicara gerhana matahari, manusia sekarang dengan ilmunya, oh itu gerhana matahari itu ya karena ini dan itu. Naam, sahih. Secara ilmu memang bisa diteliti, tapi pertanyaannya siapa yang menjadikan gerhana itu ada? Taib, bicara hujan, anak-anak belajar di sekolah bahwasanya hujan itu terjadi dikarenakan ya uap air laut ya, yang kemudian dia naik menjadi awan, kemudian ada angin, lalu dia akan turun. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjadikan awan itu ada? Kemudian matahari itu membuat air itu menguap, lalu ada angin yang meniupkan. Karena subhanallah, tatkala orang-orang tidak turun hujan, mereka berpikir bagaimana kita membuat hujan buatan. Nggak apa-apa, tapi hujan buatan itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tapi ketika Allah menurunkan hujan seperti yang terjadi umpamanya di Sumatera sana, ketika curah hujan begitu besarnya, kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya semuanya, tidak ada daun yang turun, tidak ada satu tetes air yang turun, melainkan itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara tadi syirik-syirik yang semu ini, memang kadang-kala kita perlu mendetailkan buat anak kita. Kita perlu duduk sama dia menjelaskan, ini nggak boleh, ini termasuk kesyirikan. Jadi syirik itu kan ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Kita perlu duduk sama anak kita, dan alhamdulillah ada kitab-kitab yang mengajarkan hal itu. Semoga dengan cara itu ditambah dengan doa tadi, wajnubni wa bani an na'budal asnam, anak kita terhindar dari yang namanya kesyirikan. Dan orang tua perlu dekat sama anaknya, perlu ngobrol sama anaknya. Jangan waktunya hanya untuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk ngobrol sama anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah di kita sudah hadir Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Surabaya, Bapak Dr. Puji Irmawan MT atau akrab dipanggil Cak Mawan ya. Nah, ini sudah hadir, ada di depan saya Cak Mawan Sugeng Rawu, selamat datang. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ketua Umum IKA Semanca Cak Mawan untuk barangkali memberikan kesan terhadap kegiatan ini dan juga kesempatan bertanya ke Ustadz, barangkali ada yang ditanyakan ya. Silakan Cak Mawan. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Yang perlu saya bawahi bahwa dokumennya sudah tahu. Aku wariskan kebaikan kepada keluarga. Mungkin yang lebih penting aku wariskan kepalitan pendidikan. Jadi ini salah satu metode pendidikan yang harus kita lakukan. Karena melalui pendidikan kita bisa melaksanakan dengan baik, kita bisa mewariskan semua anggaran yang baik dengan tuntutannya. Al-Quran sudah dilakukan. Saya kira Ustaz sudah belajar tema. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Saya mempas mesti gagal lagi dengan yang besar. Bagus, mulai belajar lagi Ustaz. Masya Allah, amin, insya Allah. Ya, karena kita tidak bisa dunia dan akhirat kita berbanyak. Masya Allah, jazakallah khair, siap, Cawan. Kami mana banyak orang yang perlu pengetahuan yang lebih baik lagi, sekarang lebih lagi, lebih detail buat kita semua. Amin, insyaallah. Mari kita semangat, kami dari silaturahmi untuk selalu kita selain dengan dunia, kita juga harus berhati-hati untuk selalu yang kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian Kak Semesta yang ada di sini, terima kasih baik secara sumbangsi pikiran maupun materi. Kita semuanya akan terus mengadakan acara hari ini semakin berkembang. Dan silaturahmi yang lebih baik, kita bertemu, berteman, bersaudara dalam rangka membahaskan kebaikan kita seluruh kita, semua kita, undang kita agar kita lebih baik. Melalui pendidikan kita organisasi kajian alumni lahir dari komunitas pendidikan, kita bergerak, kita berikan kita baik sampai kita selama untuk berkenal dan memberikan pikiran kita dalam agama dari diri kita sendiri maupun keluarga kita. Masya Allah, jazakallah khair. Dan dalam mereka kita sama-sama kita lakukan pada waktu ini yang besar lagi. Iya, satu lagi. Iya, cukup ya. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Atau satu aja ya? Satu aja ya? Ke Bapak ya? Kemudian orang mengenai respect semuanya akan menjadi saudara semua. Atau ditutup ditutup Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada beliau ya. Oh, boleh. Kalau saya tak bersalahnya ukur Banten, tapi kan dalam sunnahnya dengan baik dan dalam agamanya dengan baik, ada yang semoga kita semua Amin, barakallahu fikum. Siap, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada beliau jamaah. Ya, ada satu hal Masya Allah yang menarik sekali ya, yang beliau sampaikan masalah pendidikan agama dan pendidikan dunia dan akhirat ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan, yang kadangkala slogan menyeimbangkan dunia dan akhirat itu bohong ya. Artinya bohong itu kita lebih condong kepada dunia dan agama itu hanya sedikit-sedikit. Maka beliau tadi menyampaikan perlu diadakan acara ini supaya jadi seimbang antara agama dan akhirat kita. Ana ingat dengan sebuah hadis Nabi SAW bicara pendidikan tadi beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, innallaha yubghid kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci kepada orang yang rakus, kepada orang yang hanya berpikir kerja dan kerja saja mencari dunia, suka teriak sokhabin bil aswaq, kerjanya teriak-teriak di pasar cari fulus. Beliau menyebutkan kriteria orang ini, alim bid dunya, jahil bil akhirah. Tentang dunia, dia alim, dia berilmu sekali, tapi bodoh tentang akhirat. Jifa bil lail, dia kalau di malam hari seperti bangkai, tidur, nggak ada sholat malam dia. Himar bin nahar, tapi siang hari seperti keledai, kata Nabi SAW, kerja dan kerja terus. Maka semoga apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua kita ini bisa terlaksana ya, bisa ya kita cari dunia tapi jangan lupa cari akhirat. Dan pendidikan agama tadi tetap harus dipikirkan bagaimana anak-anak kita tumbuh besar, mereka tidak hanya memikirkan dunia yang bakal ditinggalkan, tapi mereka memikir akhirat yang mereka akan tinggal selama-lamanya di situ. Dan bicara mengamalkan agama ini ya perlu berdoa, kita memohon kepada Allah agar dikuatkan ya. Anak kasih amalan bapak-bapak, ibu-ibu ini, doa yang diajarkan Nabi SAW dibaca sebelum salam waktu sholat atau sesudah salam. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Nah, alhamdulillah untuk pelaksanaan kajian ini sampai di sini insyaallah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Cuma nanti barangkali ada nasihat penutup Ustadz ya, 5 menit kepada kami. Nah sebelum itu kami sampaikan Cak Daning bahwa Majelis Taklim IKA Semanca selalu mengadakan kajian rutin ya tiap bulan sekali. Jadi kami persilakan untuk Cak Daning, para alumni, kemudian Bapak Ibu guru dan juga orang tua wali murid yang ingin bergabung
dalam kegiatan majelis taklim IKA Semanca dipersilakan, insya Allah sebulan sekali ya. Baik Ustaz, karena waktu sudah kurang 5 menit, barangkali ada nasihat penutup untuk kami semua. Fadhol Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair. Ana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ana diundang ke tempat ini. Kalau melihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau mau menyampaikan pesan-pesan dari Allah itu, beliau diusir di sana sini, beliau dilemparin batu sampai beliau akhirnya hijrah ke kota Madinah. Dan di kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini dengan tenang, tapi tetap diganggu oleh orang-orang musyrikin. Ya, sebagai nasihat penutup, ilmu itu tidak akan berguna kalau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan mengamalkan ilmu itu juga nggak ada manfaatnya kalau kita tidak ikhlas untuk mengamalkannya. Maka tolong nasihat-nasihat yang sudah didengar selama ini, petuah-petuah yang sudah disimak selama ini, diamalkan dalam kehidupan ini. Memang jamaah, mengamalkan itu berat, butuh kesabaran, sehingga muncul orang-orang yang beranggapan agama itu beban, padahal agama itu tidak beban. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan hendaklah setiap kita saling mengingatkan. Tadi dengan adanya komunitas ini ya, ada teman-teman alumnus SMA 5, bagaimana mereka bisa kumpul di tempat ini bersama-sama dan bisa kumpul kembali di surga Allah Azza wa Jal. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan